pasti juga tidak akan bisa menutup kebutuhan impor yang sebegitu besar. Sehingga memang ini perlu menjadi gerakan bersama yang tidak hanya dikerjakan oleh satu universitas, tapi untuk semua. Yang sifatnya nanti taksonomotikan dan yang lain itu ada di situ semua. Tapi kenyataannya mungkin tidak sebanyak itu dengan perbedaan cara menghitung dan pendekatan gitu ya. Tapi itu lebih dari 13.000 pulau yang jelas di Indonesia. Dan ini menjadi hub yang sangat menarik sebenarnya. Jadi potensi ini perlu kita gali terus. Kita belum berbicara mikroorganismenya. Mikroorganisme laut itu berbeda dengan mikroorganisme yang di darat. Jadi terestrial itu berbeda dengan yang ada di akuatik. Halo teman UB, kembali lagi di Bonsai on Podcast, ngobrol santai bareng teman UB. Di sini kita akan membahas mengenai materi yang sangat luar biasa dan tentunya penting diketahui bersama, khususnya tentang pengembangan Universitas Brawijaya. Dan di episode kali ini, kita akan membahas mengenai Laut Indonesia sebagai sumber ilmu dan solusi bersama. Dan inilah peran FPKUB sebagai pusat inovasi kelautan berbasis riset dan dampaknya bagi sekitar. Namun di sini kita juga sudah mengundang salah satu narasumber yang luar biasa, langsung dari pusatnya yaitu langsung dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB, yaitu Dekan FPKUB, dan kami sampaikan selamat datang kepada Profesor Dr. Sains Asep Awaludin Prihanto SPIMP. Selamat datang Prof. Asep. Selamat datang. Dan inilah ruang ngobrol Universitas Brawijaya di Prof gitu ya. Nah, Prof. Asep bisa diceritakan sedikit dan sedikit pengenalan langsung kepada teman UB, bagaimana awal karirnya di Universitas Brawijaya atau mungkin terkait, perjalanan pendidikannya selama ini, Pak. Supaya nanti kita juga ngobrolnya lebih kenal lagi dengan teman UB kita. Iya, oke. Terima kasih Mbak Mayan. Jadi, saya masuk di Universitas Brawijaya itu tahun 2006. Namun pada saat itu untuk bisa menjadi dosen itu tidak harus S3 atau S2. Saat itu masih S1. Sehingga pada saat masuk dan langsung melanjutkan untuk S2. S2-nya dulu di double degree di program beasiswa unggulan. Kemudian S3-nya melanjutkan ke Jepang, bidangnya sama, bioteknologi perikanan kelautan. Jadi saya lulus untuk S3 di tahun 2015 ke sini dan langsung punya banyak kerjaan terutama di riset. Gitu ya. Lalu, sejak kapan Prof. Asep ini menjabat sebagai dekan NFI? Baru tahun kemarin, Oh, baru. jadi baru Juni tahun 2025. Oke, luar biasa sekali teman UB. Itulah sedikit, perjalanan singkat terkait, karir dari Prof. Asep dan akhirnya dapat menjadi dekan FTIK UB. Baik Prof, berbicara mengenai, kelautan dan tentang perikanan nih Prof. Karena kan kita juga mengetahui bersama ya Prof bahwa di Indonesia ini, dikenal juga sebagai negara maritim gitu. Karena kan, laut Indonesia ini juga secara tidak langsung, sebagai penghubung antar wilayah Prof gitu. Jadi secara geografis, ekonomi, sosial bahkan, apa itu, budaya itu pasti akan berkaitan dengan lautnya ya Prof ya. Tapi yang menjadi pertanyaan nih Prof, apakah, Indonesia yang sudah menjadi negara maritim ini, sudah dikelola dengan basis ilmu yang mumpuni ataupun, berbagai, kegiatan yang berkaitan dengan keilmuan gitu, sehingga nantinya keberlanjutan ekosistem laut ini dapat terjaga gitu, Prof. Apakah di Indonesia sudah ditetapkan hal tersebut? Oke, nah, jadi kalau melihat potensi laut di Indonesia, saya pikir, mungkin luasan kita itu yang paling banyak adalah laut. Kalau di dunia itu 80% itu, kemungkinan adalah, perairan ya, laut maupun perairan darat. Kalau air itu dibagi 2, jadi ada laut dan ada perairan darat. Perairan darat itu ya danau misalnya, waduk dan yang lain. Sungai itu termasuk.
Sehingga, bidang skup yang Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu punya sebenarnya adalah di bidang perairan darat dan juga perairan laut. Sehingga memang sangat luas sekali. Oleh karena itu di program studi kita, itu ada, 6 prodi yang ini mulai dari hulu ke hilir. Dia ada manajemen sumber daya perairan, ada budidaya perairan atau aquacultur, kemudian ada teknologi hasil perairan, ada pemanfaatan sumber daya perairan, penangkapan ke laut dan yang lain, kemudian ada juga ilmu kelautan. Yang terakhir itu bahkan kita punya agrobisnis perikanan, sosial ekonomi dibicarakan di sana. Nah, terkait dengan apakah potensi perikanan kelautan ini sudah ter-manage dengan baik, saya pikir kita masih punya peluang ya besar untuk itu. Karena potensi kita misalnya laut dimanapun itu kita sepakat bahwa yang dieksplorasi sampai saat ini masih 80%. Dan itu pun eksplorasinya hanya paling banter mungkin sepuluhan meter dari permukaan laut. Di bawahnya itu masih undiscoverable atau masih belum dimanfaatkan dengan baik. Sehingga ini menjadi tantangan ke depan karena kalau sudah lebih masuk ke dalam itu tantangannya jauh lebih banyak. Karena tekanan dari laut dan yang lain itu sangat luar biasa besar, termasuk karena itu juga biotanya juga banyak yang masih belum dieksplorasi. Padahal kalau kita lihat potensi perikanan itu tidak hanya ikan, ada moluska, ada misalnya plant atau bakteri atau, cyanokita dan yang lain masih banyak lah. Dan ini, mengindikasikan bahwa sementara ini banyak orang menganggap bahwa potensi kelautan itu ya hanya ikan. Iya. Meskipun banyak sebenarnya ikan yang belum kita kenal. Paling yang tahunya mungkin ikan nila, ikan lele itu ya, kira itu. Kemudian kalau laut mungkin tongkol, cakalang, kecil. Padahal di luar itu sangat banyak sekali ya. Memang kita belum pernah bisa. Selama ini contohnya misalnya kerapu saja kita punya banyak berbagai macam. Oh, berarti tidak hanya kerapu saja. Tidak hanya kerapu, kerapu yang paling bagus, paling enak menurut saya misalnya kerapu sunu gitu ya. Itu dari warnanya saja sudah sangat menarik dan hampir saya yakin betul banyak orang masih belum pernah makan. Padahal itu yang paling paling ini meskipun memang harganya juga berbeda dengan ya ikan nila dan ikan yang tadi. Jadi saya pikir apakah pengelolaannya ini sudah baik atau belum dan yang lain, saya lebih memilih term kita masih bisa mengoptimalkan potensi. Bisa lebih baik lagi. Lebih baik Gali lagi ya. menggali lagi potensi. Oke. Nah, tadi, itu kan nih terkait, bagaimana akhirnya apakah negara maritim ini sudah dikelola dengan basis ilmu yang mumpuni gitu. Nah, di FPIK sendiri apakah FPIK UB ini hanya mempelajari tadi yang sudah Prof katakan karena banyak orang kan mengatakan kayak cuman tentang laut, tentang ikan, apakah hanya tentang apa, mungkin mancing atau bagaimana gitu ya, Prof. Nah, di sini, saya juga ingin tahu nih, Prof, mungkin teman UB juga ingin tahu apakah FPIK-UB itu hanya sekadar itu atau bahkan luar biasa Oke, gitu, ya. Prof, ya? Kalau kita bicara potensi produk saja ya, produk itu potensi yang, komoditas yang ada, kita bisa bicara ikan nih misalnya. Kalau ikan ini yang paling umum semua orang tahu, Iya. tapi turunan dari ikan ini banyak orang yang tidak paham. Contoh misalnya, dari ikan itu ada 2 waste biasanya, selain daging yang bisa kita konsumsi, itu waste-nya atau limbahnya itu berupa kulit misalnya, itu bisa kita gunakan sebagai sumber kolagen yang sangat baik. Sedangkan di Indonesia hampir semua 100% kolagen itu hasil adalah impor. Padahal kalau masuk ke Indonesia ada standar kehalalan. Impor dari luar negeri hampir tidak ada yang berbasis dari bahan-bahan yang halal. Jadi ini juga menjadi opportunity, potensi peluang yang bisa kita ambil. Itu dari ikan dan dari waste-nya atau limbahnya. Selain itu kita punya banyak, kerang itu kita sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Kemudian rumput laut kita jenisnya juga sangat banyak, Berapa? sangat beragam sekali. Rumput laut bisa untuk pangan, bisa untuk kesehatan, semuanya
agar-agar, karagena gitu semuanya bisa kita manfaatkan untuk kecantikan, untuk pangan, semuanya bisa kita manfaatkan. Nah, salah satu prodi kita juga mempelajari itu misalnya teknologi hasil perikanan, itu mempelajari bagaimana produk-produk yang raw material tadi menjadi produk-produk yang siap untuk digunakan gitu. Oke, berarti memang, antara laut dan juga ekosistemnya ini tidak hanya soal sumber pangan saja ya, Bro. Kan juga bisa digunakan, tentang kesehatan, kecantikan, bahkan. Lalu, peran FTIKUB ini apa yang diharapkan dari adanya KIS tersebut? Supaya di Indonesia ini istilahnya, kita tidak bergantung dengan, apa itu, import, ekspor Ya, gitu ya. baik, saya pikir terlalu kompleks masalahnya kalau kita ingin berdikari di bidang raw material apapun. Karena ini tidak berdiri sendiri problemnya. Kita harus bekerja sama dengan pihak pemerintah, pihak swasta, dan juga pihak ilmuwan, akademisi yang ada di universitas. Sehingga ke depan ini kami akan meningkatkan kerjasama tidak hanya dengan yang tiga tadi, dengan apa ini pemerintahan maupun dengan swasta, tapi kita juga harus menggandeng unit-unit atau internasional unit atau lembaga yang mungkin bisa memberikan manfaat banyak lagi, sehingga kemitraan akan menjadi lebih baik. Gerakan-gerakan untuk mengoptimalkan itu kalau hanya Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya saja, pasti juga tidak akan bisa menutup kebutuhan impor yang sebegitu besar. Sehingga memang ini perlu menjadi gerakan bersama yang tidak hanya dikerjakan oleh satu universitas, tapi untuk semua. Sehingga kami berharap nanti ke depan Universitas Brawijaya bisa menjadi leading sektor pada pengembangan komoditas-komoditas kelautan, terutama yang mengarah ke biofungsional food atau mungkin nanti ke apa ini kesehatan atau cosmeceutical atau untuk apa ini kosmetik gitu ya. Nah, itu banyak sekali, kita punya banyak sekali. Jadi tadi kalau dari komoditas itu bisa berbasis ikan saja kita udah banyak, kerang juga bisa sangat banyak, kemudian rumput laut kita juga sangat banyak, kemudian ada kecil-kecil tetapi, masih belum dieksplorasi penuh. Contohnya misalnya kuda laut. Ini kalau kita pakai menjadi jamu dan yang lain ini juga sangat luar biasa. Bisa ya dari kurir? Bisa bisa. Kalau kuda laut itu kan untuk apa itu, stamina, kejantanan begitu ya. Oh. Nah itu bisa kita kembangkan dan ini menjadi hub yang sangat menarik sebenarnya. Jadi potensi ini perlu kita gali terus. Kita belum berbicara mikroorganismenya. Mikroorganisme laut itu berbeda dengan mikroorganisme yang di darat. Jadi terestrial itu berbeda dengan yang ada di akuatik. Nah, ini saya pikir sangat memungkinkan untuk bisa kita eksplorasi. Belum kita bicara tumbuhannya, misalnya mangrove-nya. Nah, ini potensi di situ metabolit sekunder dan yang lain juga sangat banyak. Nah, belum lagi bicara udang, bicara crab, kepiting, dan yang lain terus banyak sekali. Jadi potensinya sangat luar biasa, cuma memang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan satu lembaga atau satu unit. Kita harus bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain kira-kira begitu. Oke, berarti, memang saya setuju dengan Prof. Asep bahwa kolaborasi apalagi dengan pemerintah untuk mengembangkan alat Indonesia khususnya untuk Prof. ini juga harus dirangkul secara bersama. Lalu, apakah di FTIKUB ini sudah ada program, istilahnya kayak awalan untuk mengusung hal-hal tersebut gitu Prof, supaya nantinya dapat dipelajari lebih lanjut? Ya ya. Sudah kita, menandatangani saya pikir hampir semua lembaga ya di universitas itu banyak sekali MOU, banyak sekali kemudian PKS dan yang lain, Iya. tapi terkadang implementasi ini menjadi, sesuatu yang perlu untuk kita tingkatkan. Kalau MOU dan PKS saya pikir sudah sangat cukup. Kita punya yang sifatnya lokal, karena kita juga jangan sampai meninggalkan bicara internasional kemudian impact kepada masyarakat lokal kita tidak ada. Jadi MOU, PKS itu kita juga punya, yang sifatnya nasional, regional, internasional juga kita sudah banyak sekali. Dan kerjasama itu sementara kemarin mungkin masih belum terfokus pada isu-isu yang memang dikunci menjadi besar. Sehingga dibiarkan semuanya kemudian
melakukan banyak hal yang kemudian kalau dirangkai ternyata agak sulit untuk ketemu. Sehingga mungkin ke depan kita perlu menfokuskan pada beberapa isu saja. Kalau terlalu banyak nanti saya pikir semuanya bagus, tapi effort-nya, anggarannya dan yang lain yang terbatas. Sehingga memang mau tidak mau kita memilih dulu, mana yang paling mungkin untuk bisa kita naikkan, kita branding-kan, dan kita up untuk menjadi lebih berdampak lagi. Oke, nah itu program apa, Prof, yang sudah dirancang? Ya, kalau di kemarin kita menginginkan ada 3 program ya ingin kami, branding-kan ke depan. Yang pertama ini kami ingin memiliki semacam repositori atau depositori genomik ikan-ikan endemik di Indonesia. Sekaligus ini digabungkan dengan kita, membuat galeri yang sifatnya nanti taksonomotikan dan yang lain itu ada di situ semua. Sehingga ini juga menjadi tempat pembelajaran bagi adik-adik SMA yang biasanya datang banyak ke Iya. sini, anak-anak TK yang ingin menikmati bagaimana si ikan, ekosistemnya bagaimana, jenis-jenis sisiknya bagaimana, jenis-jenis badannya bagaimana. Ini nanti akan menjadi senam di situ. Kita mengartkan atau mensenikan sains tuh. Kalau sains itu kan biasanya kaku, tidak bisa dinikmati, gitu ya. Nah, kami berharap sains, teknologi itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati ya semua orang. Itu Itu yang semacam wisata ilmiah ya. kira-kira begitu. Oke. Berarti nanti di FPK perlu ada galeri ikan gitu? Semoga terwujud. Itu program yang nanti kita akan coba dalam 5 tahun itu kita wujudkan. Selain yang 2 itu ya kita inginkan nanti hub untuk, biofarmaka laut atau akuatik itu nanti bisa kita wujudkan. Dan yang ketiga mungkin kita, punya program misalnya adopsi pulau, ini sangat menarik karena nanti menjadi laboratorium lapang kita yang beberapa prodi ini bisa menfokuskan. Jadi misalnya KKN, pengabdian, dan yang lain itu betul-betul terfokus di satu lokasi sehingga hasilnya itu betul-betul bisa menjadi besar. Sementara ini, pengabdian itu kan di banyak tempat-tempat yang masih belum bisa kita kontrol dengan baik. Tapi itu tetap harus jalan. Kita harus mempunyai misalnya di sekitar kampus dengan ada permintaan di, lokal dan yang lainnya perlu kita jawab. Tapi kita juga memerlukan satu lokasi yang memang kita fokuskan supaya kita punya cerita sukses gitu ya. Ada Story iya, artinya, tuh. Jadi misalnya dari prodi teknologi hasil, itu bisa membuat bagaimana ini menjadi hub-nya untuk menghasilkan produk-produk pangan, misal. Dari agrobisnis, sosial ekonomi, menganalisis bagaimana kondisi sosial masyarakat di manajemen sumber daya, bagaimana pengelolaan air di situ. Misalnya mangrove-nya, luasannya, dan yang lain ini bisa carrying capacity-nya dan yang lain, itu bisa diketahui. Sehingga kita fokuskan di situ. oke. Menarik, terkait dengan adopsi pulau nu Prof, ya, adopsi pulau. Bagaimana caranya akhirnya nanti, mungkin harapannya FPIK ini punya pulau gitu, Prof, atau bagaimana? Tidak, kalau punya pulau itu ini ya, apa ini, pulau itu tidak diperjualbelikan, Iya, benar. yang pertama ini. Jadi di pulau ini juga kalau kita kan pulaunya sudah sangat banyak. Ada yang berpenghuni, ada yang tidak, ada yang ngitungnya kalau dulu 17.000 pulau, Iya. tapi kenyataannya mungkin tidak sebanyak itu dengan perbedaan cara menghitung dan pendekatan gitu ya. Tapi itu lebih dari 13.000 pulau yang jelas di Indonesia. Nah, di situ tidak semuanya, berpenghuni, ada juga pulau yang muncul tiba-tiba, misalnya salah satunya karena endapan lumpur lapindo, ada juga itu yang dihitung menjadi pulau dan cukup untuk didefinisikan pulau, gitu. Jadi, ini juga kita masih memilih sekarang, di tahun ini kami akan coba memilih lokus yang paling sesuai, karena di beberapa pulau statusnya berbeda, pengelolaannya juga berbeda, ada yang tidak berpenghuni, ada yang berpenghuni. Sekompleks apa ekosistem yang ada di sana ini masih kami studikan. Nanti harapannya kita sudah punya satu pulau yang nanti akan kita koordinasikan dengan KKP, dengan pihak-pihak yang berwenang untuk kemudian kita membantu untuk ini diadopsi, kita kelola bersama supaya masyarakat lebih baik, wilayah perikanan ekosistemnya lebih baik dan yang lainnya. Oke.
Tapi kan dalam memilih pulau itu kan pasti ada tantangan kan, Bro. Apa sekarang yang sedang dihadapi oleh FPK? Eee, Kami sedang menyusun untuk, analisis pulau mana yang menjadi pilihan, gitu. Oh, berarti ada kriteria dari FPK sendiri pulau seperti ini. Kriterianya seperti apa aja, Bang? Kriteria itu sebenarnya salah satunya misalnya, di situ tentu saja kalau semakin rumit kita semakin senang untuk mengadopsi karena, di situ kita bisa berbuat lebih banyak. Tapi kalau pulaunya di situ tidak ada manusianya, tidak ada mangrove-nya, hanya misalnya di situ satu 2 tumbuhan dan kemudian hanya pasir, ya itu nanti tantangannya menjadi tidak ada. Tapi kalau di situ ada mangrove-nya, ada berpasir, sebelah sini mungkin berlumpur misalnya. Kemudian yang di situ ada mangrove-nya, ada masyarakatnya, sekian kakak dan yang lain, itu yang kami inginkan nanti akan bisa. Kriteria yang lain salah satunya adalah ya jangan terlalu jauh juga dengan lokus di universitas ya. Karena kan kita kalau terlalu jauh misalnya di, Jawa Timur saja kita harus memilih mau yang misalnya Madura Kepulauan, di atasnya Sumeneb sana, atau yang misalnya daerah Probolinggo atau Jawa Timur yang, dekat dengan Brawijaya, ini masih menjadi studi di karena kita harus menyesuaikan dengan kapasitas anggaran dan kemampuan moving dari tim yang ada di sini nantinya. Oke. Lalu, bagaimana peran mahasiswa supaya terlibat dengan program-program tersebut? Ya, jadi mahasiswa ini justru nanti yang akan menjadi ujung tombak untuk bisa ke sana. Jadi mahasiswa itu, sepanjang yang kami bisa analisis sekarang, salah satunya adalah kelemahannya, sangat minim interaksi dengan masyarakat. Sehingga kami dengan adanya program itu, saya pikir nanti kita bisa lebih mendekatkan mahasiswa ini kepada masyarakat, supaya dia mau dan tahu betul bagaimana masyarakat perikanan kelautan itu, gitu. Karena mereka kan sementara ini, kapan atau program apa yang mendekatkan mereka itu hanya KKN. Iya. Nah, bisa juga KKN kita fokuskan ke sana. Tapi sementara ini misalnya kita, melakukan pemantauan terumbu karang, sambil menyelam begitu ya, itu kita selalu menggunakan mahasiswa biasanya. Karena ada scientific diving misalnya, ya kita dive, menyelam dengan menganalisis misalnya kesehatan karang, pemutihan, dan yang lain itu, menjadi menarik. Mahasiswa kita karena di beberapa prodi itu, wajib untuk bisa berenang dan juga bisa menyelam. Nah, sehingga menarik ini bisa bekerja sambil refreshing, sambil anu ya, saya pikir Gen Z sangat seneng ini. Iya, kan lagi pengen ke laut itu, ke pulau yang baru, terus kita mempelajari sesuatu hal yang baru juga kan, Kak. Betul. Oke, lalu, terkait dengan mahasiswa nih, Pak, pasti kan, banyak sekali dari FPKUB ini terkait program pengembangan sumber daya manusianya gitu. Nah, bisa diceritakan sedikit, Prof, dalam, mendukung pengembangan SDM di FPKUB ini apa saja sih yang sudah dilakukan FPKUB untuk memfasilitasi? Ya, untuk mahasiswa ya berarti ya? Jadi kalau di mahasiswa kami menginginkan dan kemarin sudah saya, minta untuk wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan alumni untuk menganalisis kira-kira kompetensi apa yang perlu ditambahkan ke mahasiswa. Jadi saya berharap nanti mahasiswa perikanan sebelum lulus harus sudah mengantongi 2 kompetensi. Itu contoh misalnya, kalau ilmu kelautan, maka kompetensi scientific diving misalnya, atau dengan, pelatih renang misalnya atau ini, itu wajib. Jadi pendamping ijazah gitu ya. Jadi pendamping ijazah itu selain misalnya kemampuan berbahasa, kami menginginkan ada 2 kompetensi. Contoh teknologi hasil perikanan, maka dia paling tidak harus mempunyai satu sertifikat HACCP misalnya, yang kedua, sertifikat, halal. Jadi kemampuan gua ini, penyelia halal dan yang lain. Nah, prodi-prodi yang lain harus mempunyai ini, pengelolaan air misalnya untuk yang manajemen sumber daya, atau sertifikat pembibitan ikan misalnya untuk yang budidaya perairan.
Ini kami, minta untuk dirumuskan dan juga program ini dieksekusi oleh Merdeka 3 untuk kemudian lulusan-lulusan kita mempunyai 2 skill tambahan yang sudah ada dalam bentuk formal sertifikat UPI. Oke, berarti itu nantinya juga akan bermanfaat apabila misal apply ke industri ini. Kakak sudah selama ini ini oh, nah itulah tadi teman UB, seputar tentang FPIK UB bahwa di FPIK UB ini tidak hanya belajar tentang laut, tentang ikan, atau bahkan yang hanya dikatakan sebagai berenang atau mancing saja gitu, tapi juga FPIK UB ini ternyata memiliki program atau rancangan yang sangat luar biasa untuk pengembangan laut di Indonesia. Tadi juga sudah disebutkan oleh Prof. Asep bahwa ada 3 rancangan ya Prof, itu terkait dengan biofarmasi ekologi laut, itu tentang, laboratorium kehidupan yang nantinya juga akan digunakan sebagai sumber obat masa depan gitu ya, Prof. Dan harapannya Indonesia ini tidak tergantung pada impor obat gitu ya, Prof. Dan kita juga bisa menghasilkan sendiri dengan label halal pastinya, karena supaya dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat atau lapisan, warga di Indonesia. Lalu yang kedua juga ada program DIB ya Prof itu. Itu, program mengenai galeri, museum ikan karena harapannya nanti di FPIK ini juga dijadikan sebagai, wisata ilmiah gitu. Lalu juga yang ketiga tadi ada adopsi pulau, FPIK UB juga berharap bahwasannya nanti akan ada fokusan terhadap, pulau-pulau yang sesuai dengan kriteria ataupun permasalahan yang ada sehingga nanti akan, eee dikelola dan dilakukan kerjasama dengan, ekosistem yang ada di sana untuk nantinya dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Jadi, 3 fokusan itulah yang nantinya, insya Allah akan digarap oleh FPIK UB untuk menuju, ekosistem laut dan juga, hasil-hasil perikanan yang lebih unggul lagi di Indonesia, Prof. Nah, yang terakhir nih, Prof, bisa disampaikan kepada teman UB apa harapannya untuk Prof. Asep nantinya dapat, pengembangan, kelautan di Indonesia ini bisa semakin maju atau untuk, mahasiswa IPIK di Prof gitu. Oke, jadi yang pertama mungkin kami selalu mengingatkan kepada mahasiswa kami potensi kelautan, potensi perairan itu sangat luar biasa besar. Cuma memang yang menjadi problem adalah image yang terbangun yang masih belum. Salah satu contoh saya, pasti yakin betul kalau image perikanan kelautan itu ya, nelayan, kemudian mancing, kotor, amis, begitu ya. Terus kemudian secara nilai ekonomis rendah misalnya, berarti, ini yang kemudian menjadi tantangan kita karena perikanan itu juga, dan itu memang mungkin ada image-nya ada yang lain, tapi misal, kita pernah jalan-jalan ke budidaya udang dan yang lain itu sangat luar biasa besar. Satu kali panen kalau berhasil udah bisa beli mobil itu, bagi 4 bulan dan yang lain. Kemudian data scientist, kemudian menjadi analisis lapang laut dan yang lain, bekerja sambil menyelam, sambil bersantai di pantai, menganalisis terumbu karang dan yang lain ini tidak pernah terpikirkan bagi mereka. Padahal Gen Z ini saya pikir juga menyenangi bekerja sambil, jalan-jalan. Jalan. Ya itu bayangannya sangat Seru. sangat seru sebenarnya. Apalagi potensi laut yang masih 80% belum digarap, belum dieksplorasi. Ini menjadi tantangan kita bersama saya pikir. Jadi, data kita, kemudian potensi kita dan yang lain ini masih menunggu untuk bisa kita eksplorasi bersama. Jadi kami mengajak kepada mahasiswa perikanan, masyarakat umum dan yang lain, masa depan kita itu ada di perairan dan juga di kelautan, gitu. Ini kalau bicara misalnya laut laut itu pasti akan semakin membesar, jumlah daratan akan berkurang dan yang lain. Kemudian kita tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya air dan laut ini menjadi sesuatu yang bermanfaat betul, tidak hanya untuk kebutuhan pangan, Iya. ketahanan pangan atau kedaulatan pangan, tapi juga kedaulatan farmasi, kedaulatan juga pengelolaan sumber daya lingkungan. Jadi ini mungkin harapan kita bersama, semoga kita bisa banyak berkontribusi dan
memberikan manfaat. FPIKUB betul-betul memberikan dampak yang baik kepada tidak hanya lokal, baik nasional maupun internasional. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa sekali teman UB. Itulah pesan dari Prof. Asep mengenai ilmu kelautan dan juga perikanan ini khususnya untuk mahasiswa. Jadi kita sebagai warga Universitas Brawijaya tentunya ya Prof, apalagi khususnya sebagai warga FPIK ingin memberikan yang terbaik pastinya untuk pengembangan kelautan di Indonesia dan itu harapannya akan dimulai dari FPIK UB. Sekian saja teman UB, pembahasan kita kali ini mengenai Laut Indonesia dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Kak Asep sudah hadir.